Selamat pagi anak-anakku semua yang terkasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat dalam kasih Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 26 Februari 2021 kita berjumpa kembali dalam mempersiapkan diri menjelang Paskah. Selama 40 hari menjelang Paskah dinamakan masa Prapaskah. Kita diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal yang sifatnya baik. Baik untuk diri sendiri, terutama baik untuk orang lain. Kita punya banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tema masa Prapaskah tahun ini adalah semakin beriman, semakin solider. Beriman itu apa? Beriman artinya memiliki iman, memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan Allah. Kemudian solider artinya apa? Memperlihatkan sikap memiliki perasaan yang sama. Ya, dalam arti apa? Ya, senasib. Ya, kalau kita merasa sedih, kita juga ikut merasakan. Kalau ada bencana alam, kita juga ikut merasakan, walaupun mungkin tempat kita tidak mengalami itu. Kita ikut merasa sedih, kita ikut merasa prihatin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang berbelas kasih. Seperti Yesus yang berbelas kasih kepada semua orang tanpa terkecuali, terutama kepada orang-orang yang menderita. Di dalam kitab suci kita banyak mendengar kisah bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, yang demam tinggi, yang kerasukan setan. Bahkan Yesus karena kasihnya membangkitkan orang mati. Nah, itu semua menunjukkan betapa besar kasih Yesus kepada umat manusia. Nah, dari kisah-kisah tersebut kita diajak juga untuk berbelas kasih, meniru atau meneladani sikap Yesus. Baik, kita mulai dengan doa ya, yang akan dipimpin oleh Pak Hendri. Dan nanti setelah doa kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Kita akan melihat tayangan, ya, film singkat kisah tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Yuk kita berdoa dahulu yuk. Anak-anak yang terkasih, untuk mengawali ibadat pada hari ini, kita siapkan hati kita dengan doa bersama. Marilah kita membuat sikap yang pantas di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat bertemu kembali dalam ibadat APP kali ini. Kami bersyukur untuk rahmat kesehatan dan keselamatan yang telah Engkau berikan pada kami semua. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami juga bersyukur karena boleh memasuki masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini.
Kami mohon kepadamu, bimbinglah agar kami dapat memanfaatkan masa Prapaskah tahun ini dengan kerelaan hati yang lebih sungguh untuk mensyukuri rahmat kasih yang telah kami terima, mengusahakan pertobatan sejati dan amal kasih yang konkret agar pantas menyambut sukacita karya keselamatanmu dalam perayaan Paskah ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dan kobarkanlah hati kami masing-masing dengan rahmat belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia lahir buta? Bukan dia dan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kita mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama siang. Akan datang malam, tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam.
Bukankah dia yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, ia serupa dia. Akulah itu. Bagaimana matamu menjadi melek? Orang yang disebut Yesus menggoleskan adukan tanah pada mataku dan berkata, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Di manakah dia? Aku tidak tahu. Bagaimana matamu menjadi melek? Ia menggoleskan adukan tanah pada mataku. Aku membasuh dan melihat. Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimana orang berdosa dapat berbuat mukjizat yang demikian? Apakah katamu tentang dia? Ia memelekkan matamu? Ia adalah seorang nabi. Panggillah orang tuanya. Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Bagaimanakah ia sekarang melihat? Yang kami tahu ialah bahwa ini anak kami, bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah sendiri. Ia dapat berkata untuk dirinya sendiri. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa tadinya aku buta dan sekarang dapat melihat. Apa yang diperbuatnya? Bagaimana ia memelekkan matamu? Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Kamu mau menjadi muridnya juga? Engkau muridnya, tetapi kami murid-murid Musa. Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi kami tidak tahu dari mana ia datang. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau tidak dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau lahir sama sekali dalam dosa dan hendak mengajar kami? Percayakah engkau kepada anak manusia? Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata dengan engkau dialah itu. Tuhan, aku percaya. Aku datang ke dunia untuk menghakimi barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat. Maka tetaplah dosamu. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana dengan kisah Yesus yang menyembuhkan orang buta yang kalian saksikan tadi? Menarik dan ajaib, bukan? Nah, itulah salah satu mukjizat yang dilakukan Yesus. Mengapa disebut mukjizat? Karena hanya dengan mengaduk tanah, lalu Yesus menempelkan tangannya ke mata orang buta tadi. Kemudian orang buta membasuh mukanya di kolam Siloam, bisa sembuh. Itulah yang dikatakan dengan mukjizat. Yesus menyembuhkan atau memelekkan orang buta. Pada awalnya
para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa? Orang yang buta itu atau orang tua yang melahirkannya? Karena orang itu kok bisa buta? Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan tidak ada yang berdosa. Hal itu terjadi supaya kasih Allah nampak dan nyata. Anak-anak yang terkasih, dalam kisah tadi bahkan para tetangganya tidak percaya kalau orang itu bisa melihat. Mereka heran mengapa orang buta itu bisa melihat. Bahkan tadi orang tuanya juga dipanggil, ditanya, bagaimana kok orang buta tadi bisa sembuh? Tetapi orang tuanya pun mengatakan bahwa mereka tidak tahu menau mengapa anaknya bisa melihat kembali. Orang buta tersebut yang mengatakan sendiri bahwa yang menyembuhkan, yang memelekkan matanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Anak-anak yang baik, semua itu dilakukan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak hanya satu mukjizat, tetapi banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang bisu, dan juga membangkitkan orang mati. Semua itu dilakukan Yesus karena cinta kasih-Nya kepada umat manusia. Anak-anak yang baik dan yang dikasihi Tuhan, saat ini pun kadang-kadang kita menjadi buta. Buta yang dimaksud di sini bukan buta matanya, tetapi buta hatinya. Manakala kita tidak berbuat baik, kita tidak berbuat amal kasih terhadap sesama, kita tidak peduli terhadap sesama. Anak-anak, bagaimana sikap kita ketika melihat pengemis? Bagaimana kepedulian kita terhadap orang yang miskin dan terlantar? Apakah kita sudah dengan ikhlas membantu orang lain? Nah, anak-anak yang terkasih, dengan renungan dan video yang kalian saksikan tadi, semoga kita bisa selalu belajar dan terus belajar untuk meneladan Tuhan Yesus, berbuat kasih terhadap sesama dimanapun kita berada. Terlebih dalam masa Prapaskah ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, berbuat kasih terhadap orang lain. Dan yang ketiga, berpuasa. Berpuasa di sini yang dimaksud adalah menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan 3 hal itu, maka kita akan pantas dan layak untuk merayakan Paskah. Anak-anak, semoga dengan renungan hari ini membuat iman kita semakin dalam, terutama dalam melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan
anak-anak sekalian, tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, juga sudah melihat tayangan film bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, juga sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ibu Nani. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Apa yang dapat anak-anak lakukan sebagai aksi nyata bahwa kalian melakukan perbuatan sesuai dengan yang diteladankan oleh Yesus? Iya. Di dalam sabda Tuhan, di dalam kitab suci, kalian pernah dengar enggak begini? Engkau memberiku minum ketika aku haus. Pernah kan? Iya. Nah, sekarang ada tugas buat kalian yang bisa kalian kerjakan nanti, ya, berdasarkan kitab suci itu. Ada loh beberapa sabda dari Yesus dalam kitab suci. Ya. Apa yang kita lakukan itu berarti kita sudah lakukan terhadap Yesus. 7 perbuatan baik bisa kalian lihat nanti pada gambar, ya, ada tayangan gambar, ada 7 loh, bisa kalian lihat. Tuliskan apa yang kalian lihat itu. Gambar pertama tentang apa? Oh ya, ini cocok dengan sabda Yesus yang seperti ini misalnya, ya. Tulis itu perbuatan apa. Setelah itu selesai 7 gambar kami lihat, berarti ada 7 perbuatan baik yang bisa kalian tuliskan di situ. Nah, dari 7 itu kira-kira mana yang bisa kalian lakukan? Coba nanti beri tanda. Nah, bagaimana? Ditulis di mana, Bu? Ya, ditulis di buku ibadah. Tulis tanggalnya juga, jangan lupa, ya. Kemudian temanya apa ditulis, yang dibahas apa. 7 perbuatan baik. Nah, sudah kamu tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 yang sudah kamu tuliskan itu nanti ditulis ulang pada bentuk seperti ini. Nah, warna apa yang kamu suka? Itu bisa macam-macam, dari 7 itu bisa kamu beri warna yang kamu suka apa. Dan perbuatan yang bisa kamu lakukan dari 7 itu, beri warna khusus yang paling kamu suka. Ya, jadi nanti dituliskan di situ. Misalnya kalian, oh saya kepingin membuat, saya tuliskan pada gambar balon. Ditulis berarti kalian membuat 7 gambar balon, jadikan 1 dengan benangnya, ya. Ditulis perbuatan baik apa saja dari 1 nomor sampai nomor 7. Aku suka warna pink. Oh, dari 7 ini aku bisa 4 yang aku lakukan. Ya, 4 itu kalian beri warna pink. Kemudian diikat di tali, karena ada talinya. Nah, di bawahnya itu ditulis namamu, diberi nama. Yang bisa, misalnya, yang bisa Fiona kerjakan atau yang bisa Fiona perbuat adalah. Nah, gitu ya, atau hal yang bisa Fiona lakukan. Oke, begitu ya. Bisa kan? Nanti bukunya itu, buku ibadah itu pada saatnya kumpulkan dan itu akan mendapat nilai plus dari Bapak Ibu guru juga. Karena kalian mendengarkan sabda Tuhan, berarti ikut bernyanyi, juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bisa anak-anak ya? Buat yang bagus ya, oke? Nah, sekarang sudah waktunya kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Kita juga mohon berkat Tuhan agar apa yang kita perbuat nanti sungguh akhirnya menjadi berkat bagi kita semua. Anak-anak yang terkasih, marilah ibadat pada kesempatan kali ini kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan padamu karena hari ini kami telah Engkau beri kesempatan untuk mengikuti ibadat dan belajar bersama, memahami rahmat belas kasih yang sangat istimewa dalam hidup kami.
Engkau memberi kami kesempatan untuk dapat hidup berdampingan di dunia ini dengan teman-teman dan saudara kami, serta seluruh ciptaan-Mu yang sangat berharga dalam hidup kami. Allah yang Maha Pengasih, Putra-Mu telah menjadi teladan kasih melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Semoga kami mampu untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat di tengah masyarakat. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami menemukan kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.